Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama aku Inara Nasada dan tugas aku adalah sebagai editor. Nama saya Sultan Nopal Ajam. Tugas saya sebagai pewawancara. Nama saya Muhammad Agil Sabrian. Tugas saya sebagai kameramen dan pewawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Nopal Ajam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Sabrian. Di sini kami lagi bersama Bang Adrin Pandra. Kami berdua ingin menanyakan pertanyaan yang berkaitan tentang pendidikan. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk follow IG-nya Adrin Pandra. Nah, good. Ayo langsung mulai dah. Nah, untuk pertanyaan pertama, mengapa pendidikan disebut sebagai kunci kesuksesan? Ya, pendidikan itu bukan kunci kesuksesan, tapi itu adalah salah satu faktor yang membuat kita itu bisa menjadi orang yang sukses gitu. Tapi pendidikan itu adalah faktor terbesarnya. Nah, untuk menjadi sukses itu masih banyak faktor-faktor lain, misalnya seperti keberuntungan, lingkungan, lalu ya banyak faktor-faktor lainnya, tapi faktor terbesar itu adalah pendidikan. Jadi bukan kuncinya itu bukan di pendidikannya, tapi dia bisa mendukung kita dan berkontribusi besar pada jalan kita untuk menuju kesuksesan. Pertanyaan selanjutnya, apa pendapat Anda tentang pentingnya pendidikan karakter dalam kurikulum dan siapa yang berperan membentuknya? Pendidikan karakter sepintar-pintarnya orang ketika dia itu nggak punya karakter yang baik, pada akhirnya dia ketika memegang posisi sebagai pejabat, dia memegang posisi sebagai orang-orang yang berpengaruh di negara ini, bisa jadi dia korupsi, bisa jadi dia itu berniat buruk untuk dirinya sendiri, kekuasaannya, kekayaannya, sehingga ketika orang menggunakan kepintaran itu tanpa adanya jiwa positif itu atau karakter yang gini, negara itu kan kita harusnya mementingkan kepentingan rakyat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita itu hanya pintar di dalam teknikalnya aja, itu membuat kita itu sulit untuk bisa mengerti gitu bagaimana perasaan-perasaan rakyat kita, bagaimana apa yang dialami oleh rakyat kita gitu. Sehingga karakter itu akan terbawa nanti ketika kita itu pintar, bagaimana kita itu bisa mengarahkan kepintaran kita untuk hal-hal yang baik gitu. Kalau misalnya karakter kita buruk ya seperti yang tadi, ada yang korupsi, ada yang suap dan sebagainya gitu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memastikan kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan saat ini? Dengan cara kita melihat realitas kita dulu di sini. Kita sekarang melihat bahwa dunia itu sudah mengalami perkembangan yang signifikan. Misalnya AI itu terus perkembangannya bahkan sampai liar. AI, bahkan ada yang mengatakan kalau AI itu katanya nggak bisa mengenali emosi, nggak bisa, dia itu harus dikendalikan dulu sama manusia. Tapi ternyata kenyataannya sekarang AI udah bisa mengerti emosi manusia. AI itu udah bisa bisa bergerak sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita minta sesuatu dia bisa nolak. Itu ada penelitian yang di situ. Jadi artinya apa? Dunia kita itu sekarang sudah dinaungi oleh teknologi yang semakin liar. Nah, bagaimana caranya kita memastikan bahwa pendidikan itu relevan dengan sekarang? Kita lihat, kita flashback ke pendidikan yang di sekolah-sekolah. Apakah sekolah itu berfokus kepada perkembangan itu? Apakah murid-murid itu dilatih untuk mengendalikan teknologi AI? Atau jangan-jangan sekolah itu sekarang di dalamnya itu masih murid-murid yang cuman pakai AI buat nyontek gitu. Itu kan yang menjadi masalah. Apakah murid-murid itu masih menggunakan AI sebagai bahan untuk nanya waktu teman lagi presentasi? Itu kan jadi masalah kita gitu. Jadi itu yang harus dibereskan. Nah, bagaimana caranya kita itu memastikan biar itu relevan? Ya kita lihat realitas sekarang bagaimana, lalu kita bandingkan dengan apa yang diajarkan. Apakah kita itu diajarkan untuk menuju kepada kehidupan itu? Pertanyaan selanjutnya, apa inovasi pendidikan yang paling menjijikan untuk masa depan menurut Anda?
inovasi ya, itu balik lagi tadi kita itu belum belum pantas sebenarnya, tanda kutip belum pantas untuk membicarakan inovasi karena kita itu masih ada PR-PR di sistem pendidikan kita, di kurikulum kita. Jadi hal yang harus dibereskan itu adalah kita perbaiki dulu pendidikan yang ada di Indonesia. Baru setelah itu kita baru fokus kepada inovasi-inovasi apa yang harus diterapkan. Karena kalau misalnya belum diperbaiki, kita malah membicarakan tentang inovasi, ya itu gapnya jauh gitu. Jadi pertama-tama Indonesia itu harus berfokus untuk memperbaiki pendidikannya dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, seperti apa lingkungan belajar yang ideal bagi siswa di era digital, Bang? Oke, yang pertama di era digital ya, kita itu coba sekarang kalian punya proyektor nggak di kelas? Punya. Kalian ada dikasih tugas melalui handphone nggak? Iya, pasti punya, Bang. Pasti punya. Nggak gini. Atau sekarang kalian ada ngelihat nggak kalau misalnya guru-guru itu suka bawa laptop? Iya, Nah, suka. Jadi artinya pendidikan kita itu lingkungannya sudah ideal, bahwa banyak guru sekarang yang mengaktifkan siswa. Jadi guru itu memposisikan siswa itu untuk berperan sebagai kontributor dalam pembelajaran, bukan lagi yang hanya mendengarkan, bukan lagi yang hanya manggut-manggut sama guru, tapi guru itu membuka diskusi, guru itu meminta murid untuk presentasi. Tapi masalahnya, ketika kita itu sudah berada di lingkungannya ideal seperti sekarang ini, murid-murid itu belum siap dalam keadaan lingkungan yang ideal ini. Misalnya, ketika presentasi, coba berapa banyak siswa yang ketika presentasi itu masih baca PPT? Berapa banyak siswa yang ketika bawa HP dia itu presentasi sambil baca di HP-nya? Masih banyak gitu. Dan berapa banyak ketika ada teman kalian yang presentasi, terus murid yang waktu di sesi tanya jawab, berapa banyak murid yang mengajukan pertanyaan itu dari ChatGPT? Itu kan kenyataan yang membuktikan bahwa ternyata kita itu belum siap di lingkungan itu. Nah, ketika guru itu mengajak untuk berdiskusi, mengajak siswa atau mempersilahkan siswa untuk bertanya, hanya sekian persen doang yang berani bertanya, bahkan nggak ada yang bertanya gitu. Jadi artinya kita itu harus dikembangkan dulu mental kita untuk bisa menyesuaikan pada lingkungannya ideal itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa dampak dari kurangnya semangat belajar terhadap masa depan siswa, Bang? Oke, semangat itu oke. Gini, ini tadi ya yang udah disebutin sebenarnya di diskusi kita, bahwa semangat itu nggak akan stabil. Ada kalanya kalian itu hilang motivasi, ada kalanya kalian itu lagi rajin-rajinnya nih, kalian rajin belajar, kalian bangun pagi, kalian terus sekolah, pulang sekolah kalian belajar. Ada kalanya kalian kayak merasa nggak mood untuk belajar. Itu ketika kita berlandaskan pada semangat. Jadi semangat itu bisa hilang, bisa meninggi, bisa merendah. Nah, jadi apakah kita mau berketergantungan sama hal yang sifatnya nggak stabil? Kan enggak. Tapi apa yang bisa menjadi patokan kita itu adalah tujuan. Nah, sekarang refleksi pada diri kita, apakah kita itu pantas untuk mencapai tujuan itu? Kalau belum, berarti ada kekhawatiran di situ, ada ketakutan karena kita itu masih kurang. Nah, maka yang harus kita tanamkan pada diri kita itu bukan semangat, yaitu kekhawatiran, ketakutan, sehingga kita itu belajar, tapi bukan ketakutan pesimis ya, bukan aduh jangan-jangan gue nggak diterima kerja lagi, oh jangan-jangan gue nggak diterima ke kampus negeri lagi, nggak, bukan begitu, tapi kekhawatiran itu justru sebagai pendorong bahwa kita ingin mengubah ketakutan itu menjadi wujud yang berkebalikan gitu. Nah, jadi ya sekali lagi yang tadi, kita bentuk karakteristik kita dulu, kita lihat kita ukur dulu diri kita nih. Misalnya di sekolah itu kita ternyata belum maksimal, kita maksimalkan dulu di situ. Baru kita pikir masalah masa depan. Gitu. Jadi masa kini dulu perbaiki, baru kita pikirkan masa depan. Pertanyaan terakhir nih, Bang. Apa hal terpenting yang harus dimiliki seorang siswa untuk meraih kesuksesan dalam belajar? Satu kata, kesadaran. Kita itu banyak begini, ada salah satu tokoh pemikir, dia mengatakan bahwa tidak ada orang jahat, adanya orang bodoh. Kenapa? Karena ketika dia berbuat jahat, sebenarnya bukan karena dirinya itu jahat, tapi karena dia itu nggak tahu bahwa itu jahat.
Ada orang yang mencuri, dia menganggap bahwa itu adalah kesempatan bagus. Ada orang yang eh, misalnya dia itu apa ya namanya, apalagi contoh ya kejahatan-kejahatan itu, mereka itu berpikir bahwa itu bukan kejahatan. Nah, karena asumsi itu artinya dia itu berbuat karena dia itu bodoh, bukan karena dia itu kejam, bukan karena dirinya itu terlahir seperti setan gitu. Jadi dia itu belum punya pengetahuan bahwa itu salah, bahwa itu benar. Nah, jadi bagi saya masalah utamanya itu bukan masalah bodoh aja, tapi kesadaran kita. Sebenarnya kita itu punya intuisi. Jadi manusia itu ada yang namanya intuisi. Intuisi itu adalah sesuatu yang kita nggak perlu mikir lama, tapi kita langsung tahu gitu. Oh, ini buruk nih, oh ini nggak bener nih, nggak beres. Jadi kita itu punya hal itu. Nah, bagaimana cara kita membentuknya? Kita buat kesadaran pada diri kita. Kira-kira kalau kita di posisi dia, enak gak sih? Gitu. Misalnya kalian mencuri, pikirkan kalau misalnya di suatu waktu kalian yang dicuri, enak gak sih? Gitu. Jadi cobalah memposisikan diri kita sehingga ketika kita itu melihat misalnya di masa depan ada orang-orang yang nggak dapat kerja, melihat orang-orang yang korupsi, kita tanamkan, ini kalau misalnya gue di posisi ini, enak gak sih? Kalau nggak enak, ya jangan kayak gitu. Itu intinya. Makasih ya Bang untuk waktunya. Oke, sama-sama. Kami berdua Mengucapkan terima kasih kepada Bang Adrin sudah mau diwawancara oleh kami berdua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bang, menurut Abang, kalau saya punya teman itu yang kalau ada kerja kelompok itu dia sering ngindarin. Itu bukan kelompok. Jadi misalnya nih ada siswa yang katakanlah Rian namanya gitu. Jadi orang udah capek-capek ngerjain kelompok, udah tugas kelompok, terus udah effort gitu, ngabisin tenaga dan waktunya, dia bersantai-santai gitu kan. Itu kan merugikan. Pertama, kerja samanya jadi jomplang, jadi terpotong gitu, kepangkas, ada yang nggak kerja. Yang kedua, parahnya lagi kalau dia dapat nilai. Terus nilainya gimana? Dikurangin? Jangan dikurangin, nggak usah dapat nilai gitu. Jadi kalau misalnya ada di kelas kalian misalnya ya, ada yang namanya Rian atau siapa gitu, nggak usah dapat nilai kalau begitu ya. Semoga nggak ada sih ya di kelas kalian, semoga, karena kita kan pengennya ya 198 itu semua kelasnya itu ideal lah gitu. Ya. Apa pendapat Abang tentang temen nih yang jarang banget masuk sama jarang banget ngerjain tugas tuh Bang? Realitanya nih ya, nih buat orang-orang kayak gini nih, ini nggak tahu berapa banyak nih misalnya, banyak orang-orang anak-anak di Indonesia itu yang nggak kebagian sekolah. Kenapa? Nggak ada kursi kosong. Jadi orang-orang kayak gini mending keluar aja sekolah gitu. Masih banyak yang pengen sekolah gitu. Iya benar gitu. Jadi banyak gini, skemanya gini, ada orang dia pengen sekolah nggak dapat negeri, akhirnya mau ke swasta nggak ada duit. Nah yang di negeri ini, orang yang nyantol di negeri ini ternyata nggak ngerjain tugas, nggak masuk, keluar aja gitu. Jadi untuk orang-orang kayak gini nih, jadi coba ya guru atau murid-murid kerjasama di kelas gitu, catat siapa yang nggak berkontribusi, langsung aja keluarin. Ngapain orang kayak gitu di, ya kalau coba dulu lah biar bilangin baik-baik, tapi ternyata kalau misalnya masih bader, udah keluarin aja, masih banyak orang yang pengen sekolah gitu. Tapi ada juga tuh teman bilangnya sakit, padahal sakitnya cuma kayak sakit tenggorokan gitu-gitu Bang. Iya, sakit jiwa kali. Nggak, apa ya, semua orang kalau penyakit itu kan datangnya dari otak kan. Pada akhirnya begitu gitu. Fisik kita memang menentukan, tapi bagaimana kita mengendalikan pikiran kita itu ya, itu yang akan terjadi gitu. Jadi banyak proses-prosesnya itu, demam dan sebagainya itu datangnya dari otak. Otak kita itu misalnya karena stres, kalian merasa ada hal gangguan-gangguan apapun itu yang membuat kalian itu pusing, itu otak kalian itu akan memberikan sinyal ke apa ya, ke bagian-bagian yang memproses suhu badan. Jadi ketika otak itu memberikan sinyal bahwa ada bahaya nih, nah suhu tubuh akan berpikir, wah kayaknya nih tubuh butuh suhu yang lebih tinggi, makanya kita demam. Jadi demam itu bentuk pertahanan kita gitu. Nah tapi kalau ada orang yang apa-apa ngomongnya sakit, tenggorokannya sakit, apapun sakit, coba bedah tubuhnya misalnya gitu. Jadi apa ya, banyak orang yang bahkan dia mohon maaf ini, ada
ada orang yang disabilitas tapi dia itu tetap berjuang untuk sekolah, ada orang yang kekurangan tapi dia itu, ada orang yang bahkan saya waktu sekolah itu ada murid yang nggak bisa lihat, jadi dia kalau ulangan itu dibacain sama gurunya. Ada orang yang berusaha itu, jadi orang yang tenggorokan doang nah, cuman ya orang-orang yang kayak gini tuh adalah jangan apa ya, mengisi kursi hanya untuk hal-hal yang kayak gitu, akhirnya merugikan orang yang nggak bisa sekolah. juga nanti mantap. Ini langsung ulang. Sebelum kita mulai. Oh, sebelum ya. Ayo Bang, santai ya. Ada potong misalnya gitu, kayak ini dipotong tidak ya, itu kasar. Nah, cuman ya Dah, gue kirim ke grup ya.